Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita akan mulai belajar praktikum pasar modal. Saya membuat tutorial ini untuk diperhatikan semuanya dan agar lebih paham. Nah, saya coba pelan-pelan saja nanti, jadi bisa dipelajari. Kemudian kalau belum jelas bisa diputar ulang dan bisa kita diskusikan di grup masing-masing. Nah, kalau kita sudah login, tadi sudah saya sampaikan, login password disesuaikan dengan absensi masing-masing. Kemudian setelah itu passwordnya bisa diganti masing-masing biar tidak kalau ada temannya yang salah tidak masuk menggunakan loginnya temannya, sehingga nanti mempengaruhi transaksi ya. Nah, untuk itu makanya harus diganti dulu passwordnya. Nah, sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu satu persatu apa yang ada di sini. Nah, ini nanti kalau kita mulai transaksi dengan mengklik trading simulation ini, nah, nanti akan muncul transaksi, ada beli, ada jual, dan di running trade ini mestinya ada ya ini. Nah, ini muncul trading trade-nya yang nanti kita bisa pilih saham mana yang akan kita transaksikan. Nah, modal yang diberikan untuk pelatihan adalah 100 juta. Penilaian akhir nanti adalah ketika terakhir praktikum saya akan melihat masing-masing total value-nya harus, atau trading ini kan trading limitnya 100 juta, total value-nya harus lebih dari 100 juta. Artinya berarti dia berhasil melakukan transaksi dengan mengembangkan modal 100 juta menjadi lebih dari 100 juta. Nah, itu penilaian pertama. Penilaian kedua adalah nanti setiap minggu membuat laporan transaksi akhir, sehingga saya juga bisa memantau keaktifan masing-masing dalam melaksanakan praktikum pasar modal. Pada intinya praktikum pasar modal ini kita belajar untuk transaksi di dalam pasar modal, sehingga nanti outputnya bisa digunakan, mungkin salah satu cara atau salah satu investasi yang bisa kita gunakan dengan membeli saham. Jadi ini proses belajar dulu. Nah, ini trading simulation nanti yang akan kita gunakan untuk transaksi. Kemudian ada market info. Kalau kita klik maka akan muncul beberapa saham yang beredar di Indonesia ya. Ini kita bisa melihat dari sini transaksi-transaksi saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini ada kode hijau, kuning, merah. Nah, kode hijau ini adalah transaksi di mana saham-saham tersebut aktif, artinya ada peningkatan harga-harga saham. Sedangkan kuning ini cenderung harga sahamnya konstan ya, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Sedangkan yang merah berarti di dalam perusahaan tersebut ada bursa efek. Ini di saham tersebut berarti ada transaksi atau terjadi penurunan harga, penurunan nilai saham, sehingga dia dalam kategori merah. Nah, ini kita yang harus pantau pada saat membeli saham itu saham-saham yang pergerakannya bagus atau dalam kondisi hijau. Atau juga kita bisa berani menanggung resiko dengan membeli saham-saham yang nilainya merah ya, artinya nilainya turun. Mungkin saja pada saat pembelian kita dengan harga murah, kemudian pada saat harga hijau berubah menjadi hijau, maka harganya akan tinggi. Nah, ini menjadi satu keuntungan yang akan kita peroleh nih. Tapi juga resikonya besar karena akan terjadi penurunan terus-menerus yang bisa mengakibatkan kerugian. Nah, ini terkait dengan stok summary-nya yang bisa kita lihat ya, dari sini.
Kemudian ada stock ranking, ini menunjukkan perankingan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di Bursa Efek Indonesia. Ini sinyal saya agak lemot jadi tidak berubah. Komoditas price ini berkaitan dengan harga-harga saham. Nah, jadi kita untuk mencari informasi bisa mengklik market info. Ya, yang tadi muncul seperti ini. Ini agak lelet ya.